sini saya akan membahas tentang program menentukan faktorial dengan menggunakan perulangan. Jadi, di sini deskripsi programnya itu yang pertama mulai, lalu deklarasikan variabel hasil N dan I bertipe integer. Yang kedua, di sini inisialisasi atau dari nilai awal ke awal satu ke variabel hasil. Kemudian input nilai N. Nah, input nilai N ini dilakukan oleh pengguna. Di sini menampilkan pesan meminta pengguna untuk masukkan bilangan bulat. Lalu bilangan bulat tersebut itu disimpan di dalam variabel N. Selanjutnya, di sini inisialisasi, yaitu perulangan. Sini inisialisasi dulu I-nya itu dengan 1, yang mana kita itu memberikan nilai awal 1 pada hasil. Kemudian di sini melakukan perulangan I kurang dari atau sama dengan N. Dengan simbolnya seperti ini, kemudian hitung hasil. Hasil ini hasil dikali I. Yang mana ini merupakan baris faktorial. Misalnya di sini jika N adalah 5, maka perulangan itu akan berjalan 5 kali. Dengan I-nya sama dengan 1. Apakah benar 1 itu kecil dari sama dengan 5? Nah, jika iya, maka hasil dikali dengan I. Hasil ini kan 1 dikali 1, jadinya hasilnya itu 1. Kemudian setiap eksekusi kode tingkatkan nilai I sebesar 1. Tadi kan nilai I-nya itu 1. Karena dia ini kondisinya itu benar. Lalu ditingkatkan lagi, jadinya 2. Apakah benar 2 itu kecil kurang dari sama dengan 5? Jika iya, maka program akan lanjut ke perhitungan faktorialnya ini. Begitu seterusnya sampai tidak memenuhi programnya. Kemudian hasilnya itu tampilkan ke layar, lalu selesai. Selanjutnya seperti ini. Ini eh, deklarasikan variabel hasil N dan I-nya itu integer, lalu begin, write masukkan nilai, ini inputan dari pengguna, lalu write itu disimpan pada variabel N. Kemudian inisialisasi hasilnya itu sama dengan 1. Kemudian di sini perulangannya. Dan ini hasil, yaitu proses perhitungannya. Kemudian N, lalu tampilkan hasil, kemudian program selesai. Selanjutnya flowchart. Nah, di flowchart ini sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya ini berbentuk simbol-simbol yang dihubungkan dengan tanda panah sebagai alur atau arah jalannya program. Yang di sini itu diawali dengan mulai. Program ini diawali dengan mulai dengan simbol oval. Lalu di sini inputannya itu N, masukkan nilai N, lalu inisialisasi hasil. Itu sama dengan 1. Kemudian di sini ada perulangannya, I to N. Nah, di sini itu I-nya itu sama dengan 1. Variabel I itu diinisialisasi dengan nilai 1. Apabila di sini kondisinya itu benar, kan di sini kan inputnya 5. Nah, ini sama dengan 1 to N. Nah, 1 ini apakah benar? Nilai 1 ini kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau kondisinya benar itu langsung mengeksekusi pada blok
perhitungan faktorialnya, itu pada hasil sama dengan hasil dikali I. Di sini misalkan eh, N-nya itu 3. Jadi di sini ini itu kan mulainya dari satu, apakah benar satu itu kurang 3? Kurang sama dengan kurang dari sama dengan 3, kan satu itu kurang dari 3, itu kan benar. Maka akan mengeksekusi ke hasil ini. Berarti satu dikali satu, nilai hasilnya itu jadinya satu. Kemudian lanjut ke perubahan. I yang tadinya satu itu bertambah satu, jadi plus 2 di sini. Jadinya apakah 2? Di sini kan tadinya I-nya tuh satu, sekarang berubah jadi 2, seperti itu. Kemudian tampilkan hasil lalu selesai. Lalu programnya ini, selanjutnya saya akan berikan koordinatnya. Saya screen, booking, booking. Ini operation penonton aku buat inisialisasi dulu hasil itu sama dengan satu. Kemudian ini simpan pada variabel n. Kemudian selanjutnya sini buat perulangannya. For i, inisialisasi i itu sama dengan satu, semikolon i lalu sama dengan n. Ini di sini perubahannya dibuat i plus plus. Selanjutnya di sini buat keluarannya itu proses hasil dengan hasil dikali dengan i. Itu sifat n. Jadi penjelasan pada program ini, yang pertama di sini itu ada input IOStream. Nah, input IOStream ini merupakan file header yang berisi definisi-definisi yang mana diperlukan untuk operasi input dan outputnya seperti syn dan cout. Kemudian di sini ada using namespace std. Nah, vers ini itu memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan elemen-elemen dari namespace std secara langsung. Yang mana kita itu tidak perlu menuliskan std secara terus-menerus ketika kita akan menuliskan cout dan syn-nya. Jadi cukup dituliskan di awal program saja. Kemudian int main ini fungsi utama di program yang mana fungsi itu akan dimulai. Lalu di sini int n hasil dan i itu merupakan pendeklarasian variabel.
yang akan digunakan oleh pengguna nantinya. Di sini itu di datanya integer, yaitu berupa bilangan bulat. Lalu di sini adalah ada baris hasil sama dengan 1. Ini merupakan penginisialisasikan variabel hasil. Yang mana di sini saya berikan nilai awalnya itu sama dengan 1. Kemudian cout ini untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk menginputkan nilai n. Yang mana nantinya nilai itu akan disimpan kepada variabel n. Di sini sin n. Lalu di sini ada perulangan. For i sama dengan i kecil kurang dari sama dengan n. Kemudian di sini ada i plus plus. Nah, baris ini merupakan perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang kali. Dengan inisialisasi i, ini berarti i sama dengan 1, yang berarti nilai awal dari perulangan itu, kemudian i kurang kurang dari sama dengan n, berarti perulangan itu akan terus berjalan apabila selama nilai i itu kurang kurang atau sama dengan n. Dan i plus plus ini berarti setiap kali perulangan selesai itu eh, nilai variabel i itu akan bertambah satu tingkat, akan ditambah satu gitu. Kemudian di sini ada hasil sama dengan hasil dikali i. Nah, ini merupakan baris faktorial, proses untuk menghitung faktorialnya. Misalnya tadi telah saya sebutkan, misalnya di sini pengguna menginputkan nilainya itu sebesar 5. Nilai yang diinputkannya itu 5. Nah, maka perulangannya itu akan berjalan di sini i apakah i apakah 1 kurang dari sama dengan n? Karena iya, jadi program itu mengeksekusi hasil sama dengan hasil kali i, yaitu i-nya itu kan sama dengan 1, jadinya 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kemudian ini i-nya itu akan bertambah, jadi 2. Jadi ini hasilnya itu 1 dikali 2 sama dengan 2, i-nya itu sama dengan 3, hasil. 2 itu dikalikan 3 sama dengan 6, kemudian I-nya itu bertambah, yang tadinya 3 kan menjadi 4. Hasilnya itu I-nya itu sama dengan 4. Kemudian hasil 6 dikali 4 sama dengan 34. Seperti itu sampai ke I kelima. Ini 120 faktorial dari 5. Kemudian ini sifat N. Ini itu untuk menampilkan hasilnya. Sini sifat N tampilkan angka awal, kemudian di sini ada faktorialnya, tambah faktorial. Kemudian di sini hasilnya. Ini saja misalkan sekarang kita nilai 5. Maka tampilan 5 faktorial itu adalah 120. Nah, saya jelaskan lagi di sini. Nah, misalnya di sini itu kita memasukkan nilai 4 yang akan disimpan di variabel n. Kemudian di sini perulangannya itu for i sama dengan 1, i kurang dari n, lalu i plus plus. Nah, i kurang dari sama dengan n, apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Itu kan iya, kondisinya benar. Maka akan mengeksekusi blok hasil ini. Nah, hasil adalah 1 sekarang. Itu adalah 1. Jadi hasil sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi nilai hasil sekarang 1. Kemudian di sini i plus plus. Nah, di sini perubahan, yaitu nilai yang i tadi 1, sekarang bertambah menjadi 2. Lalu di sini apakah 2 itu kurang dari sama dengan 4? Kan itu kondisinya iya, benar. Maka
hasilnya itu hasil sama dengan hasil dikali I, hasilnya adalah 1, hasilnya itu ada 1. Lalu yang I tadi menjadi 2 karena perubahan tadi yang bertambah 1. Kemudian hasil sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi nilai hasil yang sekarang itu adalah 2. Lalu di sini karena kode itu masih program itu masih benar, jadi eh, yang I tadi bertambah 1. Jadi nilainya itu yang tadinya 2, sekarang I-nya itu menjadi 3. Kemudian dieksekusi terus. Selanjutnya, apakah 4 itu kurang dari sama dengan 4? Kan itu kondisinya masih benar. Jadi akan dieksekusi ke hasil sama dengan hasil dikali I. Yang mana hasilnya itu 6 dikali dengan 4 sama dengan 24. Hasil nilai hasil yang sekarang itu kan 24. Terus di sini nilai ini itu bertambah jadi 5. Nah, apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4? Itu kan tidak salah. Nah, maka perulangannya itu berhenti dan menampilkan mencetak nilai 4 tadi, 4 faktorial, dicetak ke layar. Lalu program program pun berhenti. Jadi misalkan 4. Kita masukkan angka 4. Nah, di sini faktorial itu adalah 24. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.